Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesehatan dan kalian semua harus menjaga kesehatan masing-masing karena dalam masa pandemi COVID-19 ini kalian harus betul-betul menjaga kesehatan. Untuk materi hari ini yaitu pengertian kerajinan dari bahan campuran dan macam-macam kerajinan yang terbuat dari bahan-bahan campuran. Untuk itu silakan persiapkan buku tulis prakarya, buku paket, sudah tentu yaitu HP Android dengan kesiapannya kita bisa mengerjakan materi ini dengan lancar. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Untuk itu saya lanjutkan untuk materinya. Materi prakarya kelas 9 semester genap, yaitu kerajinan dari bahan campuran. Sedangkan pengertian dari bahan campuran adalah kerajinan yang terbuat dari bahan yang lebih dari satu atau bisa 2 atau 3 bahan yang dipergunakan dalam membuat kerajinan. Sedangkan contoh-contoh kerajinan dan asal bahannya, yang pertama yaitu vas bunga. Vas bunga bisa terbuat dari bahan tanah liat yang bisa dibentuk seperti kendi atau kendil, dan bisa digabung dengan bahan lain yaitu dari bahan pelepah pisang yang sudah kering yang sudah dibentuk seperti tampar, kemudian dibalut-balutkan ke kendi tersebut. Contoh yang kedua yaitu sendok yang terbuat dari tempurung kelapa dan bambu. Itu nanti bisa digabungkan dan menjadi sendok yang alami karena terbuat dari tempurung kelapa dan bambu yang dibuat serapi mungkin dan bisa menambah nilai plus dari sendok tersebut. Contoh yang ketiga yaitu hiasan dari botol yang sudah tidak terpakai, sedangkan botol tersebut terbuat dari kaca, dan kalau hanya dibiarkan dipajang sebagai hiasan seperti itu tidak ada nilai plusnya. Itu ditambah lagi yaitu pelepah pisang yang sudah kering yang bisa dibuat tampar dan seperti tadi dibalut-balutkan di botol yang terbuat dari kaca tersebut. Yang keempat yaitu lampu hias. Ini sangat menarik sekali, bisa dibuat bonsai, yaitu bunganya, tempat lampunya itu terbuat dari batok kelapa, kemudian untuk batangnya, bonsainya itu terbuat dari kayu. Jadi bahan-bahan tersebut kalau kita buat serapi mungkin dan kita variasi dari berbagai campuran, itu akan menghasilkan nilai tambah. Itu tadi materi dari kelas 9 yaitu pengertian dan contohnya ini ya. Ini dari bahan tanah dalamnya, kendi kecil, kemudian digeraji atasnya. Nah, ini bisa untuk vas bunga. Nah, vas bunganya juga menyesuaikan, bisa
tempatkan di sini yaitu bunga-bunga kering ya. Mungkin bunga di tempatmu ada yang sudah kering, bisa ditancapkan di vas yang bahannya juga dari bahan alami ini. Ada lagi yaitu dari kayu. Dari kayu ini bisa dibuat berbagai macam kerajinan. Contohnya ini, nah, ini nanas ya. Mungkin ini limbah-limbah dari kayu yang sudah tidak utuh lagi, bisa dimanfaatkan sebagai hiasan nanas. Ada lagi di sini yaitu sepeda ontel. Contohnya ini sepeda ontel. Ini kendi terbuat dari tanah, kemudian bisa divariasi, dicampur dengan serabut kelapa yang sudah dibuat seperti tampar, kemudian dibalutkan ke kendi. Kemudian ini ya, ini asbak dari kayu. Nah, ini masih banyak lagi yaitu durian. Nah, ini durian juga dari bahan kayu. Contoh seperti ini lagi, banyak sekali yang terbuat dari bahan-bahan kayu. Terus ada contoh dari bahan tanah liat. Nih, bisa dibuat seperti ini. Ini namanya mbok apa yang kerja di biasanya di keraton, mbok emban. Nah, contohnya seperti ini. Terus ada dari ini. Nah, ini dari apa ini? Coba dilihat. Bisa dipergunakan untuk membuat mangkok. Kemudian ini ada berbagai macam sendok. Coba diperhatikan, sendok ya. Ini gabungan dari apa ini? Dari tempurung kelapa dan bambu. Nah, dijadikan satu, hasilnya lebih menarik. Nah, ini bisa menghasilkan sendok makan ya. Dan ada lagi sendok sayur. Banyak sekali masih contohnya ini kayu lebihan yang kurang lebih ketebalannya 1,5 cm. Ini bisa dipahat dan diberi warna, maka hasilnya seperti ini untuk hiasan dinding. Ini ada boneka. Kemudian ini ada lagi dari tempurung kelapa, dibuat seperti ini ya. Ini untuk hiasan lampu hias. Nah, ini ada lagi dari tanah liat. Ini dicetak, kemudian diberi warna. Ini variasi dari botol dan pelepah pisang yang sudah dibuat tampar, kemudian dililitkan di botol. Berarti kerajinan ini terbuat dari kaca digabung dengan pelepah pisang. Untuk materi yang sudah kalian perhatikan itu tadi, saya garis bawahi. Tujuan dari pembelajaran ini supaya kalian lebih terampil untuk membuat suatu kerajinan yang bahannya bisa dicampur lebih dari satu bahan, bisa 2 atau 3 bahan. Untuk itu
tugas kalian amati video berbagai macam kerajinan tadi. Kalian buat apa nama kerajinan dan asal bahannya. Minimal kalian cari 5 nama kerajinan dan asal bahannya. Untuk itu, apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat.